dari sebuah tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap menanggapinya. Plagiasi adalah kegiatan mengcopy-paste tulisan orang lain, lalu diklaim sebagai tulisan pribadi. Menurut pendapat saya tentang plagiasi, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. Karena dengan kata lain, sama saja mencuri karya orang lain. Aksi plagiat dengan alasan apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Di dunia pendidikan, plagiarisme dapat mendapat hukuman berat. Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa disebut kejahatan intelektual. Lalu sikap saya sebagai mahasiswa dalam menanggapi hal ini ialah antisipasi untuk lebih berhati-hati apabila ingin mengutip sesuatu tulisan seseorang dan jangan lupa menyertakan penulis aslinya. Kemudian harus belajar untuk lebih berpikir aktif dan mengeksplor lebih luas lagi ilmu-ilmu serta wawasan yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Salsabila, NPM 2041040328, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas E, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung, tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari sebuah soal pertanyaan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam menanggapinya. Plagiasi adalah kegiatan mengcopy-paste tulisan orang lain, lalu diklaim sebagai tulisan pribadi. Menurut pendapat saya tentang plagiasi ialah hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena dengan kata lain sama saja mencuri karya orang lain. Aksi plagiat dengan alasan apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Di dunia pendidikan, plagiarisme dapat mendapat hukuman berat. Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa disebut kejahatan intelektual. Lalu sikap saya sebagai mahasiswa dalam menanggapi hal ini ialah antisipasi untuk lebih berhati-hati apabila ingin mengutip sesuatu tulisan seseorang dan jangan lupa menyertakan penulis aslinya. Kemudian harus belajar untuk lebih berpikir aktif dan mengeksplor lebih luas lagi ilmu serta wawasan yang telah ada dan didapatnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tahap-tahap persiapan penulisan karangan ilmiah. Dalam penulisan karangan ilmiah ada beberapa persiapan. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kita salah atau topik pembicaraan. Dalam menyusun topik tersebut, kita harus mempertimbangkan topik yang ada di sekitar, topik yang dipilih harus menarik, topik yang dipilih terpusat pada suatu lingkup yang sempit dan terbatas, harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, memiliki sumber acuan bahasa kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang ditulis. Kemudian, membuat judul karya ilmiah. Dalam membuat judul karya ilmiah harus berbentuk frase, bukan kalimat, agar dapat dijadikan judul seperti mengembangkan menjadi pengembang, bermanfaat menjadi manfaat, membuat kerangka karangan. Kerangka inilah yang menjadi acuan dalam membuat karangan, sehingga akan menjadi runtut dan teratur dalam memaparkan atau menganalisis. Kemudian tahap yang kedua, tahap pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari media dan lapangan. Dalam hal itu, kita harus mencari keterangan dari bahan bacaan, seperti buku, majalah, dan surat kabar, keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang digarap, pengalaman langsung ke objek yang akan diteliti, percobaan dan pengujian di lapangan objek atau laboratorium. Kemudian yang ketiga, tahap pengorganisasian dan pengkonsepan. Dalam pengelompokan bahan, yaitu bagian mana yang didahulukan atau dikemudiankan. Data yang sudah terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, atau bentuk. Pengkonsepan karya ilmiah dilakukan yang telah keempat, tahap penulisan karya ilmiah. Dalam tahap ini, kita harus memilih kata dalam setiap kalimat dalam paragraf. Kalimat dalam paragraf harus saling mendukung, tidak ada kalimat sumbang. Setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. Bahasa yang digunakan mengikuti kaidah yang berlaku.
Ejaan dan tanda baca harus diperhatikan. Ada pula keterpaduan antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Kemudian tahap yang kelima, tahap pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Dalam tahap ini kita harus memeriksa kembali naskah yang kurang lengkap, menghindari penyajian berulang-ulang dan tumpang tindih, menghindari bahasa yang kurang efektif. Kemudian setelah kerangka dikembangkan menjadi paragraf, lakukan penyuntingan. Penyuntingan dapat dilakukan oleh penulis itu sendiri, dapat juga dengan bantuan orang lain. Setelah itu, masuk ke proses penyuntingan. Proses ini meliputi beberapa unsur, yaitu teknis penulisan. Dalam teknik penulisan, kita harus memperhatikan sistematika, ejaan dan tanda bacanya, kalimat, paragraf, bahasa, dan isinya. Tahap yang keenam, tahap penyajian. Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan segi bahasa, segi kebersihan, tata letak unsur dalam format karya ilmiah, standar yang berlaku dalam penulisan ilmiah, bagian inti karya ilmiah. Kemudian tahap yang terakhir, tahap ketujuh, tahap penyuntingan, revisi, dan draft final. Setelah melalui proses penyuntingan ini, penulis mulai merevisi karya tulis. Pertanyaan yang ketiga, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaatnya menurut pendapat Anda. Menurut saya, manfaatnya itu banyak sekali. Di antaranya, melatih kita untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabung hasil bacaan dari berbagai sumber, lalu mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan seperti mencari bahan bacaan dari berbagai sumber, meningkatkan pengorganisasian fakta secara jelas dan sistematis, dapat memperoleh kepuasan intelektual, dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan wawasan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan sifat-sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Sifat bahasa yang unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembukaan, kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat tersebut diberikan tekanan, maka makna itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Selain bersifat unik, yakni mempunyai sifat atau ciri masing-masing, bahasa itu bersifat universal. Artinya adalah ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Ciri yang universal merupakan unsur bahasa yang paling umum. Bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bukti dari keuniversalan itu adalah setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna, entah satuan yang maknanya kata, frase, klausa, kalimat. Satuan tersebut terbentuk mungkin tidak sama. Kalau pembentukan itu bersifat khas, hanya dimiliki sebuah bahasa, maka hal itu merupakan keunikan dari bahasa. Kalau ciri itu dimiliki oleh sejumlah bahasa dalam satu hukum atau satu golongan bahasa, maka ciri tersebut menjadi ciri universal dan keunikan rumpun atau subrumpun bahasa tersebut. Pertanyaan yang kelima, dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dibandingkan dengan bahasa Belanda itu sendiri. Sampai pada akhirnya, di Kongres Sumpah Pemuda ke-1 tahun 1926, bahasa Melayu dijadikan wacana untuk menjadi bahasa dan sastra Indonesia. Lalu pada Kongres Sumpah Pemuda kedua tahun 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia sampai sekarang. Selain itu, karena bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, yaitu bahasa perantara, bahasa yang sering dipakai, bahasa pergaulan di bidang perdagangan. Lalu bahasa Melayu memiliki struktur sederhana dan bersifat demokratis, serta adanya semangat kebangsaan yang tinggal dari pemakai bahasa daerah lainnya.
Pertanyaan yang keenam, jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu. Fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berfungsi sebagai alat penghubung antara masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Hal ini menyadarkan kita karena dengan adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa mengkhawatirkan perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa satu sama lain. Juga sebagai alat yang sangat memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa di Indonesia dapat mencapai keserasian hidup sebagai bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah masing-masing. Masyarakat juga lebih mudah bergaul tanpa harus khawatir tidak bisa berbahasa dengan baik. Pertanyaan nomor 7, jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa ini mempunyai dua makna. Makna pertama, berbahasa Indonesia menandakan seseorang berasal dari negara Indonesia. Berbahasa Arab menunjukkan seseorang berasal dari negara Arab, dan seterusnya. Yang maksudnya bahasa digunakan menunjukkan asal seseorang. Makna yang kedua, bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang bisa membaca bagaimana level berpikir orang hanya dari cara orang menggunakan bahasa. Makna yang kedua ini berhubungan dengan tata bahasa dan erat kaitannya dengan ketertiban memegang kaidah bahasa. Pertanyaan nomor 8. Apakah tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa berbicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay? Misalkan Anda berkata, "Ah, Bapak lebay deh. Mosok gitu aja dibikin pusing, keles aja kali," dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya. Menurut saya itu tidak tepat dan tidak baik karena kita berbicara kepada orang yang usianya lebih tua dari kita, lebih dewasa dari kita. Dan kita harus menjaga etika berbahasa saat kita sedang berbicara kepada orang yang lebih tua atau dewasa daripada kita, dan saat kita berada di lingkungan di mana di sana banyak para sesepuh dan tokoh adat setempat. Apabila kita berbicara menggunakan bahasa tidak sopan, itu melanggar kode etik budaya Indonesia. Kemudian, bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Masinambau dalam Cair 1995-217 menyebutkan bahwa kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia, atau dengan kata lain, kebudayaan adalah suatu sistem yang melekat pada manusia, mengatur interaksi manusia di dalam bermasyarakat, maka bahasa adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsung interaksi tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 9. Apakah perbedaan bahasa lisan dan tulisan? Bahasa lisan adalah bahasa yang dikatakan seseorang kepada orang lain secara langsung. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis seseorang menggunakan media tulis dan dibaca oleh orang lain. Perbedaannya, yang pertama, bahasa lisan bersifat lebih efektif dan efisien, memerlukan perantara, sedangkan bahasa tulisan tidak memerlukan media perantara. Yang kedua, sintaksis bahasa lisan kurang terstruktur dibandingkan sintaksis bahasa tulis. Yang ketiga, bahasa lisan terkait oleh ruang dan waktu, sedangkan bahasa tulis tidak terkait ruang dan waktu. Pertanyaan yang terakhir, nomor 10. Kembangkan kalimat topik berikut ini menjadi satu paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. B. Pendidikan dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang. Jawabannya, yang A. Tanpa kita sadari, gadget atau smartphone
yang ada di genggaman kita kini telah mengubah keseharian hidup kita. Contohnya, informasi menjadi lebih mudah, mungkin juga untuk keperluan belajar, bisnis, dan kebutuhan pribadi lainnya menjadikan lebih mudah. Yang B, kalimat B, pendidikan usia dini pada anak ini memang sangat penting karena usia dari 0 sampai 8 tahun ini adalah masa-masa emas seorang anak. Anak-anak pada usia ini sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang didengarkan dan dilihatnya, seolah-olah tak pernah ingin. Demikian jawaban yang dapat saya berikan dan penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah dalam penulisan dan pengucapan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.